Assalamualaikum Pak Roji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa Pak Edi. Sehat ya? Sehat, nggih. Alhamdulillah. Gimana Pak keadaan keluarga hari ini? Alhamdulillah keadaan keluarga baik sekali Pak Edi. Iya, apa Pak aktivitas hari ini Pak? Wah, aktivitas hari ini mempersiapkan kegiatan MPLS itu tentang kebutuhan kelas ini sangat banyak sekali, menguras pikiran, tenaga, tapi hari ini tetap semangat. Alhamdulillah berarti kegiatan hari ini tetap berjalan dengan lancar ya Pak? Nggih. Alhamdulillah. Iya Pak Roji gini. Ini kan Pak Roji punya agenda untuk melaksanakan coaching ya. Betul Pak Edi. Oke, sebelum untuk melaksanakan coaching ini ada beberapa sedikit penjelasan atau pertanyaan dari saya mengenai apa yang nanti Pak Roji laksanakan untuk coaching dengan Bu Anggun. Itu ya Pak? Nggih. Oke, Siap Pak Edi. nanti yang jadi penilaian saya adalah ketika dalam coaching Pak Roji itu ada kompetensi yang harus dicapai. Antaranya adalah kehadiran penuh, Betul. kemudian mendengarkan aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul Pak Edi. Oke, selain itu Pak Roji juga nanti ada topik penilaian yang saya amati juga ada yang saya nilai antaranya adalah apakah nanti Pak Roji itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah Pak Roji sudah membuat pertanyaan berbobot apa belum. Nah itu salah satunya nanti akan menjadi patokan saya sebagai penilaian. Siap Pak Edi. Ya, sebelum Pak Ronji untuk melaksanakan coaching dengan Bu Anggun, adapun nanti untuk prinsip-prinsip coaching ini perlu saya sampaikan ke Pak Ronji nanti untuk Siap, Pak Edi. untuk sebagai apa ya acuan saja. Yang pertama ada sebagai kemitraan, yang pertama yang kedua adalah proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi Ya. ketiga ini nanti mohon Pak Roji bisa disampaikan atau bisa dilaksanakan dengan coaching dan Siap, Pak mudah-mudahan Edi. nanti insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Amin. Iya Pak Roji gini, sebelum Pak Roji melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan yang sekiranya nanti bisa sebagai acuan Pak Roji ya. Yang pertama adalah kompetensi apakah yang nanti Pak Roji kembangkan di dalam coaching dengan Bu Anggun hari ini? Seperti yang Pak Edi tadi sampaikan untuk kompetensi untuk hari ini yang pertama tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, oh itu ya Pak Roji ya. Jadi ada 3 kompetensi yang nanti Pak Roji harus kembangkan, yang disampaikan. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu ya Pak Roji ya. Betul. Iya, dari ketiga kompetensi tersebut mungkin ada yang spesifik nanti yang mungkin Pak Roji akan kembangkan dari ketiga kompetensi yang saya sampaikan tadi. Untuk kompetensi nanti yang saya harapkan itu nanti ada 2 Pak Edi. Apa kira-kira Pak? Kehadiran penuh dan Iya. mendengarkan aktif. Oh iya. Berarti ada 2 nanti yang memang Pak Roji harus apa ya paling tidak nanti secara spesifik yang harus dikembangkan yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Betul. Oh gitu ya Pak Roji. Iya. Ya ini sedikit tadi untuk pertanyaan untuk mengawali supaya apa nanti Pak Roji dalam memberikan coaching itu ada step-step, ada langkah-langkah di mana nanti ketika Pak Roji melakukan coaching dengan Bu Anggun sesuai dengan alur tirta. Siap. Nah, mungkin itu bisa yang bisa saya sampaikan Pak Roji. Selamat bertugas, selamat Siap, Pak bekerja, Edi. mudah-mudahan sukses untuk melakukan Amin, Pak coaching Edi. dengan Bu Anggun. Oke. Oke, nanti kita sambung lagi setelah Pak Roji melakukan coaching ini sementara nanti saya amati. Kemudian kira-kira nanti ada alur mana yang belum atau sudah semua. Insya Allah nanti setelah kegiatan coaching Pak Roji dengan Bu Anggun selesai, nanti akan saya sampaikan dan mungkin ada beberapa sedikit pertanyaan. Itu ya Pak Roji. Oke, siap Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Roji. Ya. Selamat bekerja. Oke. Selamat pagi Bu Anggun. Selamat pagi Pak Roji. Hari ini kelihatan sangat bersemangat sekali. Kelihatan ya Pak. Itu. Nggih Bu Anggun. Itu kemarin kan Bu Anggun ibaratnya mau cerita gitu Bu. Itu ada apa tuh Bu Anggun? Oh iya Pak. Saya mau cerita ya Pak. Di sekolah saya itu kan memang ini tahun ajaran baru ya, masuki tahun ajaran baru.
Sedangkan tuntutan di sekolah itu kan tuntutan guru untuk membuat modul ajar dan strategi baru untuk diterapkan di kelas itu juga memang dibebankan pada guru mata pelajaran. Saya mengajar di SMP Bapak. Gitu ya. 3 mata pelajaran, prakarya, informatika, dan IPA. Wah, sangat luar Jadi biasa, Bang. saya membuat 3 modul Bapak. 3 modul luar biasa. Nah, yang di sini permasalahannya saya ingin tekankan bahwa mengintegrasikan teknologi Bapak dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, saya menginginkan bahwa siswa itu terlibat di dalamnya pemanfaatan teknologinya itu yang maksimal Bapak. Karena tahun kemarin yang saya terapkan itu kurang maksimal Bapak. Berarti mungkin ada hambatan-hambatan ya Bang itu kan mungkin untuk hambatan apa nanti yang Ibu Anggun ibaratnya nanti akan rasakan gitu. Saya hambatannya itu di sini saya itu akses ya Pak, terutama akses internet atau wifi di sekolah itu tidak mumpuni Pak, tidak memadai bagi semua siswa. Jadi saya itu mau menerapkan bahwa beberapa siswa yang gemuk yang punya kuota di dalamnya itu nanti membawa sendiri ya Pak, sedangkan yang tidak nanti menerima akses dari sekolah, akses internetnya dalam pembelajaran informatika tadi. Oke, untuk mungkin faktor-faktor yang mendukung. Faktor pendukung mungkin dari guru-guru ya rekan sejawat. Kita memaksimalkan yang namanya komunitas belajar Bapak. Komunitas belajar di tempat saya itu sesama guru mapel dan berbagai guru mapel jadi satu. Nah kita itu CP tahun ini kan berbeda Pak dari CP tahun kemarin. Nah kita mengubah modul ajar yang kemarin sama sekarang kan berbeda Bapak. Betul. Nah di sini itu ditekankan bahwa modul ajar berintegrasikan dengan teknologi, literasi, numerasi di dalamnya. Terus terdapat yang namanya kita tambahin KSE ya Bapak. Terus ada cinta lingkungan, pembiasaan, cinta lingkungan di kelas, di sekitar kelas seperti itu Bapak. Jadi kita membuat komunitas belajar itu memang tujuannya memaksimalkan potensi masing-masing guru, kita musyawarah bareng itu untuk mendapatkan kesepakatan bahwa integrasi di dalam teknologi juga dapat masuk ke dalam modul ajar dan diterapkan di dalam kelas. Gitu sangat luar biasa Bu Anggun. Mungkin dari sumber dayanya itu yang mungkin bisa untuk mendukung. Nah, sumber daya ini masih saya ajukan Bapak kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menambahi akses internet di dalam sekolah karena hanya berapa MB saja yang bisa dipakai. Masing-masing kelas ini solusinya mau dikasih beberapa wifi. Nah, dengan password masing-masing kelas tersebut. Nah, harapannya di sini semua guru bisa mengakses di dalam kelas, tidak ada yang namanya limit akses. Nah, untuk proses pembelajaran kedepannya Bapak, karena kemarin itu ada beberapa kasus yang membuat anak-anak tidak boleh membawa handphone. Nah, tahun ini kita rencanakan membuat locker, handphonenya ditempatkan di dalam locker, dikunci, kuncinya diserahkan pada siswa yang bertanggung jawab seperti itu. Kita menggunakan teknologi dari handphone. Betul. Untuk mengakses. Nah, dalam integrasi pembelajaran kali ini saya itu menggunakan banyak aplikasi Bapak. Nah, terutama LMS. Nah, hambatannya di sini itu yang LMS itu karena kita kan tidak daring ya Bapak. Jadi pengguna LMS tidak semua guru menggunakan. Tapi memang tuntutan proyek kedepannya memang kita harus menggunakan LMS karena kita kerjasama sama pihak Universitas Unisnu. Mahasiswa Unisnu juga kita membayar royalti misalkan penggunaan dari LMS itu. Nah, kita itu menggunakan itu di dalamnya sudah lengkap Bapak, kayak Google Classroom tapi ditambahin ada kuisnya di dalamnya. Terus nanti
nilainya juga muncul. Nah, nanti terdata Pak di situ. Misalkan kita kasih tugas latihan pertama. Nah, setelah itu ada jawaban dari anak tersebut langsung mendapatkan nilai. Terus hari kedua jam sekian harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka itu tidak bisa dibuka, tidak bisa diakses. Jadi nanti rekam digitalnya Bapak Ibu guru itu ada. Jadi kita itu tidak usah mencari kertas modul ajar kita, tetapi kita sudah ada di dalam LMS itu, tinggal dibuka aksesnya, Ibu Kepala Sekolah bisa menilai dari awal proses pembelajaran sampai akhir. Nah, itu yang akan kita terapkan di dalam teknologi pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Nah, keterlibatan siswa dalam situ ya Bapak, itu kita membuat anak-anak itu memakai Chromebook Pak. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin latar belakangnya kan memang berbeda, kekurangan atau bagaimana tidak mampu. Nah, kita menyiapkan Chromebook. Nah, dari sekolah kita menyiapkan 15 Chromebook karena memang keterbatasan dari Chromebook itu sendiri. Ruang lab informatika komputer itu ada 2 Bapak, tapi tidak bisa dipakai oleh semua kelas. Jadi solusinya itu menambahkan Chromebook itu tadi. Jadi kita bisa gunakan di dalam kelas dengan akses internet yang memadai. Nah, rencana tahun ajaran baru ini seperti itu Bapak. Jadi mata pelajaran apapun kita bisa menggunakan Chromebook itu. Jadi anak-anak bisa mengakses Kahoot atau puisi di dalamnya. Terus anak-anak bisa membuat sketsa atau puisi di dalamnya. Terus anak-anak bisa membuat sketsa pakai Photoshop biasanya. Terus anak-anak membuat poster pakai Canva itu menggunakan Chromebook. Nah, tapi kalau misalkan Chromebook itu kan tidak semua merata gitu Bapak. Kita membuat kelompok biasanya. Atau kita membuat yang namanya kalau misalkan kelompok ada sisa tidak ada Chromebooknya, bisa menggunakan komputer atau bisa menggunakan handphone yang mereka bawa. Betul itu. Berarti sekolah Bu Anggun ini kan sudah melakukan untuk yang LMS. Berarti sekolah penggerak ya Bu Anggun? Iya Bapak. Ya, wah sangat luar biasa sekali sekolah penggerak ini itu. Oh iya, Bu Anggun, mungkin apa yang perlu Bu Anggun siapkan ya kan dalam merancang untuk melaksanakan kegiatan Bu Anggun ini agar bisa sejalan dengan tujuannya Bu Anggun? Nah, ya saya rancangkan kita itu membuat jadwal Bapak, agenda lah istilahnya agenda hari. Misalkan pada minggu ini, minggu pertama kita agendakan itu pemanfaatan teknologi dalam aplikasi Kahoot dalam integrasi pembelajaran misalkan prakarya atau pelajaran IPA pada hitungan massa, mencari massa kecepatan, nah seperti itu. Jadi kita menggunakan Kahoot untuk asesmen diagnostik di awal pembelajaran ketika kita memplotkan anak menurut minat atau menurut hasil dari mereka, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang tinggi seperti itu. Iya, terus lagi nih Bu Anggun. Mungkin Bu Anggun bagaimana Bu Anggun akan memantau ya kan dari tujuan Bu Anggun ini bisa terserap atau tercapai untuk siswa? Ya, saya menggunakan angket atau menggunakan link Bapak. Setiap selesai pembelajaran, maka saya akan menggunakan tes. Nah, setelah itu saya menggunakan checklist kepuasan anak-anak refleksinya, sehingga saya itu mengetahui grafik naik atau turunnya penerapan dalam integrasi teknologi yang di dalam pembelajaran apapun bisa terlaksana. Iya, oh, sangat luar biasa ini Bu Anggun. Mungkin hambatan kan tetap semuanya kegiatan nanti akan ada sebuah hambatan. Mungkin Bu Anggun bagaimana caranya mengatasi hambatan tersebut Bu Anggun? Nah, yang pertama dari rekan sejawat sendiri ya Pak. Komunitas belajar itu mungkin ya ada hambatannya memang dari teman. Apabila usia di atas 50 tahun itu memang hambatannya susah untuk diberikan edukasi gitu Pak. Betul. Nah, kita itu pengennya bekerja sama itu memajukan sekolah dengan tujuan itu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran itu sendiri agar siswa itu terlibat. Tetapi pada prosesnya memang rekan sejawat yang susah untuk diberikan
berikan edukasi gimana lah teknologi dalam proses pembelajaran itu sendiri itu kita butuh pendekatan yang lebih intens Bapak. Nah, awalnya memang kita merendah dulu, memang kita kan memang belum berpengalaman ya Bapak, karena guru yang muda kan memang pengalamannya kurang daripada guru yang sudah sepuh seperti itu. Nah, itu hambatan yang pertama. Tetapi kita terapkan pelan-pelan Bapak, sehingga akan terciptanya tujuan bersama. Nah, ini sudah dalam proses Bapak, sudah 70% untuk mendekati kesuksesan dari tujuan kita bersama. Yang kedua itu dari akses internetnya Bapak yang kurang memadai, karena mungkin dari dana gitu Bapak. Dana itu kan memang setiap sekolah berbeda-beda Bapak. Dan alokasi pun juga berbeda. Dana akses internet pun kita hanya berapa persen persetujuan dari ibu kepala sekolah biasanya. Kita kan membuat proposal dulu gitu Bapak. Kalau mengajukan sebuah rencana, nah kita kan mengajukan dulu itu apakah disetujui atau tidak kan tergantung ibu kepala sekolah. Yang jelas kita itu menginginkan bahwa ditambah akses internetnya anak berapa MB atau berapa giga untuk anak-anak bisa mengakses internet dengan lancar seperti itu Bapak, agar proses pembelajaran penggunaan teknologi itu pun berjalan dengan mulus Bapak. Terus yang ketiga mungkin dari itu Bapak apa? Dari ruangan. Kadang akses internet sudah lancar, kadang ruangannya tidak memadai. Itu juga menjadi hambatan ya Bapak dalam terlaksananya pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi tadi. Jadi suasana itu mempengaruhi anak-anak itu agak ogah-ogahan Bapak untuk terlibat di dalamnya pembelajarannya itu kayak panas misalkan. Ruangan juga mengaruhi kipasnya mati Bu. Nah seperti itu juga mengaruhi. Nah di sini itu memang itu hambatan yang paling dirasakan anak-anak mungkin. Jadi ada yang condongnya terlibat hanya 50%, yang sisanya tidak mau acuh-acuh Bapak. Jadi tidak sejalan gitu loh Pak, tidak mulus mengintegrasikan teknologi tadi dalam proses pembelajaran. Soalnya gini Bu Anggun, mungkin apa yang berhasil dari langkah-langkah yang sudah Bu Anggun terapkan? Yang sudah berhasil yang saya terapkan itu adalah itu tadi Pak, menggunakan aplikasi. Sementara itu kita menggunakan Chromebook sama handphone, tapi memang ya itu saja Pak mungkin yang berhasil untuk saat ini. Mungkin kedepannya ada rencana lagi, tambahan lagi untuk tindak lanjut untuk kesuksesan itu tadi dengan menambah internet tadi ya Bapak, akses internet tadi mungkin agar anak-anak lebih mudah, tidak ada limit akses ya Pak. Limit akses itu sangat membuat anak-anak itu kacau, langsung buyar fokusnya seperti itu. Karena pembelajaran yang Bang terapkan kan ibaratnya kan teknologi, semua menggunakan jaringan itu. Kalau jaringannya ibaratnya lemot ya akhirnya ya tidak bisa maksimal juga itu. Benar Bapak, tidak bisa maksimal. Itu juga saya alami kan Bapak. Mungkin ada yang belum berhasil Bu Anggun dari apa yang sudah Bu Anggun terapkan? Ya tadi Bapak yang belum berhasil itu memang menambah akses internet karena terhalang dana mungkin Pak itu. Terus yang Oke, Pak Roji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Edi. Oke, terima kasih. Sehat, semangat Pak Edi. Alhamdulillah sudah melaksanakan coaching ya. Alhamdulillah sudah Pak Edi. Gimana perasaannya Pak Roji? Alhamdulillah dalam melaksanakan coaching ini sangat senang, sangat baik karena saya bisa merasakan dari teman saya tadi mencurahkan barangnya kendalanya, permasalahannya, alhamdulillah semuanya sudah clear, bisa teratasi. Oke Pak Roji, dari pengamatan saya tadi memang untuk kegiatan coaching dari Pak Roji sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan melaksanakan juga prinsip coachingnya yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimal potensi itu sudah berjalan. Oh iya ini sebelum kita mengakhiri ya Pak Roji ya, ini ada sedikit pertanyaan dari saya. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan Pak Roji pada saat coaching tadi, termasuk dalam indikator penyampaian yang diinginkan?
Jadi yang pertama memang untuk potensi yang mencapai kehadiran penuh, mendengarkan aktif itu dalam pertanyaan tadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta itu alhamdulillah dalam itu tadi bisa merasakan apa yang dirasakan. Ya berarti tidak ada hambatan ya Pak Roji ya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir Pak Roji, kira-kira dari kompetensi tadi, apakah masih ada yang ingin dikembangkan Pak untuk melakukan coaching untuk ke coaching-coaching berikutnya? Mungkin yang kembangan tetap apa yang sudah saya rekam ini akan saya kembangkan lagi terus. Oke, oke Pak Ronji, karena waktunya sudah habis dan singkat, mungkin nanti kita sambung lagi atau di lain kesempatan. Mudah-mudahan Pak Ronji dalam untuk pemberian coaching kepada nanti untuk teman-teman yang lain bisa berjalan dengan baik dan bisa lebih baik lagi. Gitu ya Pak Ronji. Oke Pak Ronji, kita ketemu lagi di lain waktu. Mungkin kalau tadi ada kesalahan, mungkin salah kata atau ucapan dari saya kurang tepat menurut Pak Ronji, saya mohon maaf. Siap Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Ronji. Kita temu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.